dari cuplikan-cuplikan peristiwa, kita tahu bahwa Rasul sallallahu tidak mengandalkan ceramah berkepanjangan, tapi apa? Lebih kepada arah pembinaan umat dalam berbagai sisi. Dalam bidang ekonomi, dalam masalah hubungan sosial. Dan umat juga punya kesadaran bahawa mereka tidak akan selamat dalam menempuh kehidupan tanpa petunjuk Nabi mereka. Nah, pembinaan itu membutuhkan apa? Membutuhkan usaha yang berkesinambungan. Itu yang dilakukan. Nah, ini juga tidak dipelajari banyak oleh kita hari ini yang bertugas sebagai da'i, sehingga yang berkembang hari ini dakwah-dakwah yang ada lebih kepada entertain. Lebih kepada entertain, mengarah kepada hiburan. Dan orang yang datang pun sebenarnya entah ia ingin kaji, entah tidak, terkadangnya refreshing untuk galak-galak, sehingga da'i yang bisa melawak akan lebih populer dan lebih disukai daripada da'i yang terlalu serius. Yang serius haji itu dosa barek-barek. Nah, ini metode seperti ini akhirnya menggeser konsep dakwah yang sebenarnya. Konsep dakwah yang sebenarnya adalah pembinaan. Pembinaan itu adalah dalam bentuk apa? Amaliyah, suatu proses usaha mustamirrah yang berkesinambungan, yang menuntut banyak hal untuk diwujudkan. Ada hubungan antara da'i dan mad'u, antara yang berdakwah dan didakwahi. Ada hubungan keakraban, batin, berbagai macam harus terjalin. Dan tentu yang sangat penting adalah mengetahui ahwal, situasi dan kondisi dari yang didakwahi. Yang terjadi sekarang itu tidak. Bahkan sekarang yang berkembang itu adalah seperti dakwah sentralistik. Da'i kalau dari ibu kota, ya seperti artis juga. Artis ibu kota kan lebih mahal dibandingkan artis. Itulah jadinya. Akibat dari apa semua? Kalau da'i didatangkan dari luar daerah, tidak tanggung-tanggung. Biayanya puluhan juta. Habis. Kemudian fasilitasnya minta ampun. Jemput dengan Alphard. Menginjak tanah pun tidak dibolehkan, pakai karpet merah. Bawa ke restoran yang paling enak, paling mahal. Biaya tiket pesawatnya disediakan. Walaupun yang merasai mendapat uncang ketidian ya jamaah. Itulah yang terjadi. Apakah mereka akan bisa menjalankan peran tarbiyah? Dikatakan bahwa di antara faedah dari sirah nabawiyah, jadi yang pertama da'i mengetahui uslub, strategi. Yang kedua al-murabbi, seorang yang melakukan tarbiyah, pembinaan terhadap umat, akan mendapatkan durusan, pelajaran yang berharga dari Nabi SAW dalam bagaimana membina umat. Secara umum, seorang da'i kan bukan hanya sekedar memberi ceramah mestinya.
Karena peran itu harus ada juga pada dirinya, benar, tetapi tidak cukup sampai di situ, karena Nabi SAW tidak hanya sebatas da'i, tapi beliau juga murabbi, sebagai pembina umat. Bagaimana orang bisa menjalankan tarbiyah kalau dia tidak kenal dengan yang dididiknya, yang dibinanya? Dia tidak mengetahui kondisi dan keadaannya. Ya. Dia tidak tahu keadaan. Kenapa saya katakan ini? Saya merasakan itu. Saya pernah cerita beberapa kali depan ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa saya semenjak dahulu 2013 dahulu pergi tabligh akbar namanya, Tanjung Batu, Kepri. Setelah itu saya tidak mau lagi, berhenti saya tabligh akbar itu. (2014) kalau kita ini kita dirikan. Kemudian saya coba merancang konsep ulama balik Basurau. 2015-2016 kita mudzakarahkan di Barat. Kita lahirkan konsep itu dalam suatu tausiah, minta agar para ulama balik Basurau lakukan pembinaan terhadap umat, tidak hanya menceramahinya. Apa 2013 itu kita masih mengaji di malam itu, saya merenung kira-kira apa yang dapat dari apa yang saya lakukan ini, dan apa pula yang saya peroleh dari perjalanan ini. Padahal jauh-jauh mencari ilmu di Nanah ke tanah Mesir, boleh dikatakan termasuk salah satu universitas tertua, Al-Azhar. Dalam ceramah terakhir malah kepala daerah meminta saya untuk datang lagi di jadwalnya khusus. Senang orang. Tapi saya merenung, saya ukur berapa tiket saya pulang pergi, berapa ongkos kapal port Batam ke, berapa biaya hotel sekian, berapa biaya nyambutan, rombongan yang mengawal, dan panitia yang menyambut honor pula, kemudian dibawa ke restoran paling enak di pulau itu. Tidak. Kemudian saya tanya seorang ustaz, anggaran Majelis Ulama berapa di sini? 50 juta itu setahun. Untuk saya dia habiskan 3 hari cuman. Nah, kemudian coba pakai sedikit banyak ilmu yang saya pelajari. Kalau saya ingin mengambil suatu kesimpulan terhadap suatu peristiwa, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, saya harus bisa memahami persoalan itu secara komprehensif. Nah, tentu baru memahami komprehensif itu kalau saya bisa mendeskripsikan masalah dengan seluruh persoalan itu saya pelajari. Persoalannya bagaimana saya mendeskripsikannya? Saya saja baru tiba kemarin,
masalah masyarakat di situ mana saya tahu. Paling saya tanya ke Ustadz ini, dapat informasi sedikit. Setelah itu saya coba menerka-nerka, ya kira-kira inilah masalah. Nah, di atas pemahaman saya yang tidak utuh tentang kondisi umat yang akan saya dakwahi, saya coba pilih apa nasihat yang akan saya berikan. Nah, itu sebenarnya tidak bersesuaian dengan keilmuan saya. Artinya apa? Kesimpulan-kesimpulan, arahan-arahan yang saya berikan kepada umat di tempat itu tidak tegak di atas ma'rifah, di atas pengetahuan yang utuh dan penuh terhadap kondisi umat yang saya dakwahi. Ini apa yang dapat? Nah, paling saya bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan umum, memberikan arahan-arahan umum agar mereka rajin salat berjamaah, agar mereka rajin untuk menjalin silaturahim, agar mereka rajin untuk mendidik anak-anak di atas tuntunan dan ajaran agama dan sebagainya. Nah, saya pikir, apakah kajian-kajian seperti itu perlu saya pula yang mengantarkan ke pulau itu? Memang Ustaz di sana tidak pandai mengatakan itu. Saya yakin mereka pandai, bisa. Terus saya mengapa ke sana? Nah, itu pertanyaan besar ketika itu. Nah, akhirnya dalam suatu proses seperti itu, saya berkesimpulan cara-cara dakwah seperti ini. Kemudian kita lihat bagaimana sejarah perjalanan Nabi SAW dalam berdakwah. Nabi tidak pernah meninggalkan kota Madinah untuk pergi acara seperti saya tabligh akbar ini. Beliau tidak meninggalkan Madinah melainkan hanya untuk beribadah ke Makkah, haji dan umrah, atau keluar berjihad, mempertahankan Islam, membela umat. Lebih dari itu, di mana Rasul kita? Beliau di Madinah. Beliau banyak berada di Madinah. Masjid beliau, bergaul dengan umat, berikan arahan, membina, tempat orang bertanya ke sana. Begitulah Rasulullah yang kita temukan. Terus yang saya buat ini teori mana ini? Itulah pergumulan waktu itu, pemikiran bergumul antara apa yang menjadi konsep di dalam dakwah Nabi dan praktek yang kita. Akhirnya saya berkesimpulan ketika itu, kalau begini cara dakwah, ya yang dapat oleh saya dua saja. Apa itu? Pertama, popularitas naik. Itu kalau kita sana orang kenal kita, nama kita disebut-sebut, baliho ada di berbagai tempat. Kita jadi terkenal. Itu satu yang dapat. Yang kedua apa kira-kira? Tabah isinya. Itu yang kedua. Nah, pertanyaannya, apakah memang untuk ini ilmu sejauh itu bertahun-tahun, berpuluh tahun dikaji, dicari? Jawabannya jelas tidak. Nah, bahkan kalau kita renungkan lebih jauh, dakwah seperti ini bisa merusak tatanan yang telah diletakkan oleh para ulama sebelumnya. Menjadi rapuh tatanan umat. Kenapa? Karena kita bongkar pasang lagi. Semestinya dakwah ini mustamirrah. Ini perjalanan ulama dahulu sampai titik ini. Selama tidak ada kesalahan yang fatal. Kalau hanya sekedar berbeda-beda warna, berbeda dalam masalah furuk dan sebagainya, ya sudah. Kita lanjutkan dari apa yang dicapai oleh ulama dahulu. Tapi tidak, karena kita tidak tahu, kita tidak cukup mendetail dalam memahami kondisi umat, akhirnya kita bongkar sampai ke pondasi-pondasinya. Heboh orang setelah kita pergi. Semenjak itulah tekad, begini cara dakwah, saya berhenti. Habis umur
habis waktu yang dapat yaitu tadi popularitas dan isi amplop lebih. Apakah itu yang dicari? Nah semenjak itulah, jadi kalau latar belakang Basurau ini ya itulah, tambah dengan berbagai peristiwa tinggi ini, usir dari satu masjid. Jadi kalau yang mengikuti perjalanan dakwah itu tahu apa latar belakang surau ini, kemudian disepakati pakaikan nama saya itu, tak akan bertanya. Tapi yang tidak tahu, nah pasti akan kok pakai nama. Tapi bagi yang tahu bagaimana pahitnya, ibu harus mengangkat area Quran ya. Di tempat Al-Quran ini sudah dibeli berapa kali, setelah itu kita terusir lagi. Nah ada sebagian ibu-ibu yang tidak rela, wak Bali wak ladusi lekoi. Saya masih ingat jemaah aso nak membawa balik mukenanya biar nih. Itu pahitnya jalankan dakwah. Itu makanya jadi latar belakangnya sudah dulu. Makanya jemaah waktu rapat bersepakat, sekarang kita harus membuat tempat berdakwah di mana Buya tidak boleh ganggu lagi menyampaikan kajian di tempat. Nah itulah konsepnya. Nah, tapi saya ingin kembali ke pelajaran sirah. Jelas kalau kita tidak mengetahui secara detail, kita tidak akan bisa memberikan solusi yang tepat. Sama dengan dokter. Kalau dokter itu tidak tahu dengan diagnosa yang menyeluruh tentang kondisi fisik kita, kira-kira obat yang dia berikan itu atas apa itu? Atas takut-takut saja. Kan bisa beresiko. Dikasih obat, dia berefek ke jantung. Jantung sedang bermasalah. Si obat jantung. Ternyata apa? Ginjalnya juga bermasalah. Nah, karena itu seorang dokter baru dia tepat memberikan resep apabila apa? Dia mengetahui kondisi keseluruhan yang terkait. Makanya dia lakukan diagnosa. Kalau perlu suruh ronsen, ni ronsen dulu, ni lakukan ini, lakukan ini. Setelah dia baca keseluruhan, nah baru dia putus. Nah begitu juga dai. Nah untuk itu maka kita membutuhkan apa? Strategi yang dijalankan oleh Nabi. Bagaimana Nabi membimbing umat hidup dengan mereka, mengetahui susah senangnya mereka, menjalani hidup bersama dengan para sahabat tadi, sehingga ia tahu apa yang mereka lalui di dalam hidup. Kalau ada yang datang mengadu, ya Rasulullah, saya dalam keadaan yang susah, kan tak perlu Nabi mencari tahu lagi, Yohana susah. Kenapa? Karena Nabi sudah tahu hidup dia, tahu rumahnya di mana, bagaimana keadaan ekonominya. Dan tidak ada Nabi bertanya, Yohana susah engkau. Dia tahu itu siapa. Nah jadi dari perjalanan dakwah Nabi, perjalanan hidup Nabi, kita belajar bagaimana dakwah